Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Eka dan Ibu Weni. Selamat siang, Pak Firman. Siang, Pak. Jadi baik Ibu-Ibu, jadi kita hari ini akan melaksanakan coaching ya. Jadi yang bertindak sebagai coach siapa Bu? Ibu Eka Nastriani, Pak. Ibu Eka ya. Kemudian yang coaching berarti Ibu Weni ya. Jadi baik Bu, Bapak Ibu, sebelum melaksanakan kegiatan coaching, jadi yang pertama, jadi ada beberapa kompetensi yang harus dicapai dalam kegiatan coaching. Yang pertama yaitu yaitu kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan juga yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian dalam kegiatan coaching, jadi harus menggunakan alur tirta. Jadi di mana alur tirta yang pertama yaitu tujuan, ya tujuan umumnya atau tujuan yang ingin dicapai. Kemudian yang berikutnya identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, kemudian tanggung jawab, ya tanggung jawab dalam kegiatan. Baik Ibu Eka, jadi sebelum melaksanakan kegiatan coaching hari ini, jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya pertanyakan kepada Ibu Eka. Jadi yang pertama, Bu Eka, jadi kompetensi coaching yang mana yang akan Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching pada kesempatan ini, Bu Eka? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat percakapan coaching nanti, Pak. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif, dan yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Begitu Ibu Eka. Jadi potensi yang ingin dikembangkan pada Ibu Eka pada kegiatan coaching hari ini yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan berikutnya Bu Eka, jadi bagian kompetensi mana yang ingin saya observasi secara spesifik pada kegiatan coaching pada kesempatan ini, Bu Eka? Kompetensi yang secara spesifik yaitu Pak yang mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi saya ingin pada saat percakapan coaching nanti Pak Firman bisa mengamati apa yang saya lakukan terhadap Bu Weni sebagai coaching, bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan kepada Bu Weni itu apakah sudah memenuhi standar sebagai pertanyaan yang berbobot atau belum. Itu saja Pak. Jadi yang spesifik yang ingin diobservasi pada kegiatan coaching ini untuk Ibu Eka yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian pertanyaan berikutnya Ibu Eka, jadi indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan pada kegiatan coaching ini apa, Bu? Indikatornya Pak berdasarkan nanti pada saat saya mengajukan pertanyaan itu, saya ingin menggali informasi yang menjadi penyebab permasalahan pada coaching. Permasalahan apa yang ingin Bu Weni cari pekerjaan bersama? Saya ingin menggali permasalahannya. Kemudian juga saya ingin juga fokus kepada rencana apa atau aksi yang akan Bu Weni lakukan untuk mengatasi permasalahan Bu Weni nanti, Pak. Begitu. Jadi kompetensi yang indikator ketercapaiannya yaitu adanya solusi seumpama yang disampaikan oleh Ibu Weni sebagai coach, ya dia bisa menemukan atau memberdayakan dirinya dalam menemukan solusi-solusi permasalahannya. Baik Ibu-Ibu, jadi itu saja mungkin sebagai pra observasi pada hari ini. Silakan Bapak Ibu untuk melakukan kegiatan coachingnya pada hari ini. Silakan Bu Eka dan Ibu Weni. Oke, baik, terima kasih Pak Firman. Assalamualaikum Bu Eka, apa kabarnya hari ini Bu? Bu, boleh saya meminta waktunya sebentar atau saya mengganggu tidak Bu? Boleh saya minta waktu Ibu Eka sebentar?
Oh, bisa Bu Eni, dengan senang hati. Kebetulan saya juga lagi santai sekarang Bu. Memang apa yang ingin Bu Eni sampaikan atau yang ingin Bu Eni bicarakan dengan saya hari ini Bu? Ya, terima kasih Ibu Eka untuk kesempatan dan waktunya. Saya mengganggu sebentar ya Bu. Saya ini mau minta di coaching Bu ya sebentar gitu. Ada berbagai macam permasalahan, tapi ada masalah ini menurut saya ini yang masalah yang paling urgent yang ada di dalam kelas saya Bu. Ada beberapa siswa, tidak seluruhnya Bu, tapi sebagian lah. Itu kalau saya mengajar, saya memberikan materi pelajaran saya, beberapa siswa ini terlihat sangat tidak fokus dengan apa yang akan saya sampaikan dalam kelas Bu Eka. Oh begitu Bu Eni ya. Jadi ada beberapa siswa yang kurang fokus atau tidak bisa fokus pada saat Bu Eni sedang melakukan proses pembelajaran di kelas. Nah sekarang saya ingin bertanya Bu dengan Bu Eni. Coba Bu Eni ingat-ingat kembali pada saat Bu Eni sedang melaksanakan pembelajaran. Kira-kira penyebab apa sih Bu Eni yang bisa menyebabkan siswa Bu Eni itu kurang fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran Bu? Oke, menurut saya Bu ya, kalau saya perhatikan dari sebagian siswa yang tidak fokus mengikuti pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu, penyebabnya itu yang pertama, siswa itu yang pertama yang awalnya dulu hanya sedikit, yang tidak fokus, lama-lama ini sudah sebagian, itu satu ikut-ikutan Bu, diajak oleh teman-teman dalam kelasnya, mungkin teman di kanan kiri tempat duduknya Bu ya. Terus yang kedua mungkin pembelajaran yang saya lakukan itu mungkin gaya dan model pembelajaran yang saya lakukan itu mungkin itu saja, tidak ada perubahan. Kemudian yang ketiga, karena dikarenakan tidak fokus itu karena pada siang hari hanya materinya penuh, tapi waktunya itu di siang hari Bu Eka, setelah isoma gitu Bu Eka. Oh begitu Bu ya. Nah terus sekarang dari apa yang kita bicarakan pada hari ini, kira-kira harapan Bu Eni apa Bu? Apa yang ingin Bu Eni dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Ya, saya mengharapkan dari proses coaching yang kita lakukan hari ini Bu, saya harap sebagian siswa itu lambat laun itu yang tidak fokus itu menjadi fokus saat menerima materi pelajaran yang saya berikan Bu. Jadi mereka berubah lambat laun, jadi sebagian siswa itu menjadi fokus terhadap materi yang akan saya sampaikan. Oh iya, tadi Bu Eni menyampaikan salah satu penyebab dari ketidakfokusan siswa Bu Eni itu yaitu karena pembelajaran yang Bu Eni lakukan itu terjadi pada siang hari Bu Eni ya. Nah, berdasarkan hal tersebut kira-kira apa rencana yang akan Bu Eni lakukan untuk mengatasi siswa Bu Eni yang kurang fokus ini Bu? Yang pertama itu karena terjadinya jam pelajaran saya ini siang hari setelah isoma, saya yakin semua siswa itu ngantuk, sudah isoma itu kan sudah makan siang itu mungkin kenyang, itu menyebabkan ngantuk Bu ya. Saya akan menemui waktu kesiswaan, saya akan menceritakan masalah yang akan saya alami ini karena sebagian siswa itu tidak fokus itu, jadi saya mau nanti ada pergantian Bu, pertukaran jam. Jadi jam saya ini maunya kalau bisa solusinya itu dibuat pada saat sebelum isoma gitu Bu. Yang kedua, saya akan meminta kepada wali kelas yang saya ajarkan yang tidak fokus itu untuk memecah siswanya itu duduknya itu secara heterogen Bu. Jadi jangan sampai karena itu duduk memilih dengan sendirinya. Jadi mungkin karena dia tadi dari temannya di sampingnya itu, jadi dia tuh yang tadinya awalnya fokus menjadi tidak fokus. Terus dari diri saya sendiri, saya rasa saya harus menggunakan gaya belajar yang berbeda-beda terhadap siswa saya itu Bu. Itu saja Ibu Eka, menurut saya Bu Eka. Oh begitu Bu ya, bagus sekali Bu ya. Saya sangat tertarik dengan rencana yang akan Bu Eni lakukan. Tadi diantaranya menukar jam pelajaran Ibu ya
dengan cara bermusyawarah dengan wakil kesiswaan. Kemudian yang kedua, Bu Weni akan melakukan beberapa tindakan, misalnya dengan menerapkan berbagai macam ide atau berbagai macam cara agar siswa tersebut bisa fokus kembali terhadap pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Kemudian komitmen apa Bu yang akan Ibu lakukan sesegera mungkin agar siswa Ibu itu bisa fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran? Akan saya buat itu dengan siswa itu, yang pertama jika memang belum ada perubahan pada saat perubahan jadwal mengajar, jam mengajar itu belum dipindahkan oleh wakil belum ingin pada jam pelajaran saya, karena setiap hari saya yang mengatur tempat duduk mereka, maksudnya yang mana yang kurang fokus itu akan saya majukan ke depan, duduk ke depan, kemudian atau saya dudukan dengan yang fokus. Jadi siswa itu duduknya secara heterogen, bukan mereka yang memilih sendiri duduk dengan siapa gitu Bu, untuk jam pelajaran saya gitu. Oh begitu. Jadi Bu Weni akan sesegera mungkin mengatur tempat duduk siswa itu supaya siswa yang tidak fokus itu segera mungkin Bu Weni tempat duduknya agak diberi jarak seperti itu Bu ya, agar mereka bisa fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Kira-kira nih Bu, ada selain yang Bu Weni sampaikan tadi, apakah masih ada beberapa tindakan lagi? Misalnya biasanya kan siswa kalau kurang fokus itu, apakah Ibu Weni akan melakukan semacam speaking atau apa untuk mengembalikan, untuk mengajak siswa itu fokus kepada pembelajaran? Ya, yang tadi Bu ya, selain yang siswa tadi saya dudukan secara heterogen tadi, menurut saya gitu, di tengah-tengah pembelajaran setelah isoma itu, mungkin sebelum saya mengawali pembelajaran saya itu, saya akan memberikan anak itu ice breaking dulu Bu. Jadi mereka tampak bersemangat dulu Bu, dilatih motivasi semangat mereka belajar dulu agar mereka fokus dalam menerima materi yang akan saya akan sampaikan. Kemudian yang kedua, saya akan meminta tolong kepada yang tadi Bu, wakil kesiswaan tadi, jika bisa jadwal saya tadi dipindahkan, tapi saya tidak lupa untuk melakukan ice breaking dan menggunakan gaya belajar yang berbeda terhadap anak. Mungkin anak itu ada yang memang yang visual, audiovisual, ataupun yang ada yang kinestetik yang suka bergerak kemana-mana Bu. Itu Bu Eka. Ya, bagus sekali Bu Weni. Saya sangat berharap agar dengan tindakan atau rencana yang akan Bu Weni lakukan nanti, Bu Weni bisa berhasil, atau dengan kata lain, siswa Bu Weni itu bisa fokus mengikuti kegiatan pembelajaran yang akan Bu Weni lakukan dari awal sampai kegiatan pembelajaran itu selesai. Kemudian saya ingin bertanya kepada Bu Weni, setelah nanti rencana tersebut Bu Weni lakukan, bagaimana Bu Weni bisa tahu kalau rencana yang Bu Weni lakukan itu berhasil Bu? Saya setelah berbagai rencana yang akan saya lakukan untuk mengatasi masalah ini, saya tahu kalau rencana itu berhasil itu pada saat jam pembelajaran yang akan berlangsung nantinya Bu. Jika sebagian siswa itu saya lihat sudah ada mengalami perubahan, sudah fokus mendengarkan materi yang saya berikan, terus sudah fokus mengerjakan apa yang saya berikan kepada mereka. Jadi saya rasa apa yang saya lakukan ini sudah tercapai gitu Bu Eka. Oh gitu Bu ya. Ya baik Bu Weni, semoga rencana yang akan Bu Weni lakukan bisa berhasil Bu ya. Kira-kira masih ada Bu yang ingin Bu Weni bicarakan dengan saya? Ya, rasanya tidak Ibu Eka, terima kasih. Jadi saya sekarang sudah tahu apa saja hal-hal yang harus saya lakukan untuk meningkatkan
konsentrasi siswa itu pada saat jam pembelajaran ini. Dari tadi saya itu bingung Bu, sudah berbagai macam usaha saya lakukan, tapi setelah melakukan coaching dengan Bu Eka, saya merasa dapat ide baru gitu, ya, yang berbagai macam ide tadi baru muncul saat ini Bu, saat sudah melakukan coaching ini. Terima kasih Bu Eka ya untuk waktu dan kesempatannya dalam mendengarkan masalah yang terjadi pada saya pada saat ini. Oke, sama-sama Bu Weni. Semangat Bu ya, semoga berhasil. Ya, terima kasih Bu Eka, saya izin Bu ya, saya mau ke kelas lagi. Terima kasih Bu Eka. Yuk. Ya, baik ibu-ibu, jadi Ibu Eka, Mbak Weni, jadi sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan baik, ya, jadi sudah sangat bagus menurut saya. Kepada Ibu Eka, jadi ada beberapa hal lagi yang perlu saya tanyakan kepada Ibu Eka sebagai coach. Jadi yang pertama, Ibu Eka, jadi apa mungkin yang sudah dilakukan Ibu Eka dalam hal ini, dalam kegiatan coaching ini yang sudah baik ya dalam kegiatan coaching pada hari ini? Baik Pak Firman, setelah saya melakukan percakapan coaching dengan Bu Weni, dari beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Bu Weni, saya bisa mengetahui bahwa Bu Weni ini memiliki permasalahan siswanya itu kurang fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang Bu Weni lakukan. Dan hal tersebut disebabkan karena kegiatan pembelajaran Bu Weni ini terjadi pada siang hari Pak, pada saat selesai istirahat atau isoma. Jadi siswa Bu Weni itu ada yang mungkin tadi kata Bu Weni ada yang kekenyangan, jadi akibatnya ngantuk ya Pak ya, mungkin kurang fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian Bu Weni juga menyampaikan rencana yang akan Bu Weni lakukan, yaitu dengan cara mengatur tempat duduk siswa secara heterogen. Jadi siswa yang kurang fokus tadi, tempat duduknya diatur agak berjauhan. Kemudian Bu Weni juga ingin melakukan semacam apa, berkoordinasi lah dengan wakil kesiswaan. Kalau bisa Bu Weni ingin jam pelajarannya ditukar dengan guru lain, jadi Bu Weni bisa mengajar atau mendapatkan jam pada pagi hari. Kemudian juga Bu Weni akan melakukan speaking lah atau penyegaran, dan juga akan melakukan gaya belajar yang berbeda dari setiap siswa, gitu Pak. Oh, ya baik Bu. Jadi berdasarkan pengamatan saya, jadi proses coaching yang dilaksanakan Ibu Eka terhadap Ibu Weni juga sangat baik. Jadi sesuai dengan indikator ketercapaian yang ingin disampaikan, apa yang ingin dicapai oleh Ibu Eka tadi, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi catatan saya, jadi dalam kegiatan coaching ini, jadi Ibu Eka sudah mampu, sudah bagus sekali, jadi mengajukan pertanyaan kepada Ibu Weni sebagai coach, sehingga dalam hal ini si coach dalam kegiatan ini, yaitu Ibu Weni, ya dapat menemukan ya solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Weni. Dan juga dalam arti kata Ibu Weni Ibu Eka dapat memberdayakan coach ya dalam menentukan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh Ibu Weni. Kemudian yang pertanyaan terakhir Bu Eka, jadi ada pertanyaan lagi. Jadi kompetensi apalagi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya dalam kegiatan coaching, mungkin ke depannya secara lebih baik lagi. Jadi apa yang harus lebih dikembangkan atau ingin dikembangkan berdasarkan kegiatan coaching kita pada hari ini? Baik Pak Firman, mungkin ya Pak ya, kalau seandainya nanti ada Kegiatan teman lagi, ya? atau rekan sejawat di sekolah saya yang ingin melakukan coaching dengan saya, insya Allah saya ingin mengembangkan lagi kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi dari permasalahan yang disampaikan oleh si coaching nanti, saya ingin melatih diri saya bagaimana supaya saya bisa
mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menggali informasi dari Koci, dan juga Koci nantinya dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan bisa mendapatkan solusi yang terbaik dalam pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh si Koci. Ya, Begitu saja, Pak. Ya, baik Bu Eka. Jadi Bu Eka jadi dalam hal ini jadi akan terus mengembangkan ya pertanyaan-pertanyaan mungkin yang lebih berbobot lagi ya, sehingga dapat cepat ya memancing reaksi si Koci dalam menyelesaikan masalah-masalah yang diajukan oleh Koci yang lain mungkin Bu ya. Jadi mungkin itu saja jadi kegiatan pada hari ini. Jadi saya sebagai pengamat, jadi dalam hal ini saya mengajukan apresiasi ya kepada Ibu Eka sebagai coach, kemudian kepada Ibu Weni sebagai Koci. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Weni dan Pak Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melaksanakan percakapan coaching, di mana Pak Firman sebagai dan Bu Weni sebagai coachnya. Adapun komponen atau kompetensi yang akan saya amati pada percakapan coaching kita hari ini yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Alur percakapan coaching kita hari ini menggunakan alur Tirta, yaitu yang pertama tujuan umum, yang kedua identifikasi atau menggali informasi, yang ketiga rencana aksi atau ide alternatif, dan yang keempat tanggung jawab atau komitmen yang akan dilaksanakan. Sebelum kita mulai percakapan coaching, saya ingin menanyakan kepada Coach. Bu Weni sebagai coachnya, kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan pada hari ini apa, Bu ya? Baik, Ibu Eka. Kompetensi coaching yang saya ingin kembangkan pada percakapan coaching hari ini yaitu kehadiran penuh dan mendengarkan dengan aktif. Jadi saya harus hadir penuh terhadap apa yang akan dibicarakan oleh Pak Firman nanti, dan saya akan mendengarkan dengan aktif agar saya bisa menggali potensi-potensi apa yang ada dalam diri Pak Firman untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bu Weni observasi pada percakapan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya observasi secara spesifik pada masalah yang akan dikemukakan oleh Pak Firman nanti yaitu pada rencana aksinya, Ibu Eka. Rencana aksi. Oke, pertanyaan yang ketiga, dari percakapan coaching nanti, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bu Weni inginkan apa saja, Bu? Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang saya inginkan yaitu pada saat Pak Firman menceritakan masalahnya, saya ingin Pak Firman itu, kalau Pak Firman itu sudah merasa nyaman, merasa terbuka, terus dia mau menceritakan semua yang dia rasakan kepada saya akan masalah yang dihadapinya di kelasnya. Dan terakhir, tercapai jika Pak Firman itu bisa menentukan solusi atau rencana aksi dari masalah yang dihadapinya itu secara sendirinya atau timbul dari diri Pak Firman sendiri. Itu saja, Ibu Eka, menurut saya. Oke, baiklah. Sekarang langsung saja, Bu ya, kita mulai percakapan coachingnya. Silakan Bu Weni dan Pak Firman. Oke, terima kasih, Bu Eka. Baik. Assalamualaikum Bu Weni, apa kabar ya hari ini? Waalaikumsalam Pak Firman. Alhamdulillah kabar saya baik, Pak.
Bu, boleh minta waktunya sebentar untuk hari ini. Jadi saya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan atau permasalahan-permasalahan yang perlu saya sampaikan kepada Bu Weni. Oh, boleh Pak. Pas sekali saya hari ini tidak ada kegiatan apapun, jadi saya bisa mendengarkan apa yang mau Bapak ceritakan kepada saya. Begini Bu Weni, jadi saya ingin membahas ya, kondisi siswa-siswa saya saya mengajar di kelas 5. Jadi akhir-akhir ini siswa di kelas saya yang saya ajar, jadi saya amati belakangan ini mengalami penurunan ya motivasi belajar Bu Beni. Jadi sehingga berdampak ya pada hasil belajar siswa mungkin yang kurang memuaskan, dan juga beberapa siswa malas mengikuti pembelajaran yang akan saya ajarkan Bu pada hari-hari belakangan ini. Oh, jadi masalahnya Pak Firman itu sekarang lagi menghadapi anak-anak yang belakangan ini mengalami penurunan motivasi dalam belajar, sehingga berdampak pada hasil belajarnya menurun ya Pak ya? Iya, betul Bu. Apa yang ingin Bapak Firman dapatkan di akhir obrolan kita, coaching kita hari ini Pak? Saya ingin mendapatkan solusi Bu Weni dari permasalahan saya itu, bagaimana siswa saya itu bisa aktif kembali atau termotivasi dalam kegiatan belajar mengajar atau pada kegiatan belajar ya setiap harinya Bu. Oke. Sekarang saya ada pertanyaan untuk Pak Firman nih. Menurut Pak Firman, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak selama ini mengalami penurunan motivasi belajar Pak? Begini Bu Weni, jadi menurut saya ketika saya ingat kembali, mungkin kurangnya motivasi belajar siswa saya ya di kelas itu, mungkin pembelajaran yang saya ajarkan itu selalu monoton ya. Jadi monoton, kemudian sedikit membosankan ya, sehingga siswa itu tidak termotivasi belajar. Mungkin saya terlalu dominan kepada siswa, sehingga juga siswa saya pembelajaran pada siswa yang saya ajarkan itu kurang berpihak ya kepada murid Bu ini. Oh begitu ya Pak. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak itu antusias dalam pembelajaran Bapak? Menurut saya siswa itu antusias atau termotivasi belajar ya, pembelajaran itu harus mungkin menyenangkan ya atau mengasihkan, dan juga tidak monoton, dan sehingga tidak membosankan bagi siswa-siswa yang saya ajar Bu ini. Oke, saya sependapat Pak dengan yang Bapak utarakan tadi. Lalu menurut Bapak nih, apa saja yang bisa membuat murid-murid tadi itu tidak bosan, terus tidak monoton, terus asik dalam pembelajaran Bapak itu? Apa yang bisa Bapak lakukan gitu? Menurut saya pembelajaran itu pertama ya harus berpusat pada murid. Kemudian mungkin murid-murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian mungkin yang bisa membuat siswa itu lebih aktif belajar, jadi sebelum pembelajaran atau di tengah-tengah pembelajaran kita berikan pada siswa itu seperti mungkin ice breaking ya, ice breaking pada pembelajaran. Kemudian ketika kegiatan pembelajaran atau pelaksanaan pembelajaran, mungkin kita menggunakan mungkin media seperti mungkin video, supaya siswa itu termotivasi, kemudian juga asik dalam belajar itu Bu Weni. Oke, menurut saya apa yang Bapak utarakan itu sudah baik Pak, menggunakan ice breaking, adanya games. Terus apa menurut Bapak nih rencana Bapak Firman untuk meningkatkan motivasi belajar siswa ke depannya lagi selain itu? Menurut saya, jadi yang pertama ya, yang saya akan lakukan yang pertama yaitu saya akan manajemen kelas dulu Ibu ya. Kemudian saya mungkin membuat rencana pembelajaran yang berpihak pada murid atau membuat RPP. Jadi sebelum mengajar saya membuat RPP yang dikembangkan sehingga RPP saya ya berpihak pada murid. Kemudian ketika pembelajaran mungkin saya akan membuat ice breaking yang berkaitan dengan tema-tema yang akan saya pelajari. Kemudian saya juga mungkin akan mempersiapkan video-video pembelajaran sehingga siswa itu tidak bosan ya dengan pelajaran hanya monoton atau dengan metode ceramah, sehingga siswa terpacu ya keingintahuannya untuk belajar. Mungkin itu Bu Beni. Oke, dari beberapa rencana yang Bapak sampaikan itu sudah bagus Pak. Ada beberapa rencana tadi yang saya dengar tadi ya Pak ya. Nah, menurut Bapak nih, dari rencana yang banyak tadi, dalam waktu dekat ini, mana yang lebih
baik yang Bapak bisa lakukan untuk siswa agar dapat meningkatkan motivasi belajar siswa tadi, Pak? Mungkin dalam waktu dekat yang akan saya lakukan, jadi saya akan mencoba menggunakan pembelajaran dengan menggunakan video pembelajaran, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, ya pembelajaran itu dapat diikuti dengan siswa dengan baik. Kemudian juga saya mungkin akan melakukan ice breaking mungkin dalam pembelajaran yang saya ajarkan setiap harinya, Bu Weni. Oke. Itu berarti hal yang mendesak yang harus Bapak lakukan untuk saat ini, Pak, ya, untuk mengatasi permasalahan Bapak. Jadi menurut Pak Firman itu menggunakan video pembelajaran yang menarik tadi dalam proses belajar dan melakukan ice breaking. Kira-kira Pak, kapan itu akan Bapak laksanakan di dalam kelas, Pak? Rencananya saya akan melaksanakan ya kegiatan itu. Saya akan langsung mencoba ya melaksanakannya pada Senin depan ya, pembelajaran setelah libur puasa ini, Bu. Oke, berarti setelah puasa ini kita masuk lagi, Bapak akan membuatkan siswa itu video pembelajaran yang menarik, terus menggunakan ice breaking. Nah, dalam melaksanakan aksi yang akan Bapak lakukan itu, siapa saja Pak yang bisa membantu Pak Firman di dalam kelas itu, Pak? Gitu. Selain Pak Firman sendiri, ada yang bisa membantu Bapak gitu, Pak? Mungkin di sekolah saya ada seorang guru yang lebih paham IT, Bu. Mungkin saya bisa minta bantuan dari Pak Didi namanya yang di sekolah saya. Jadi mungkin saya minta bantu untuk belajar ya bagaimana membuat video-video pembelajaran yang baik, dan juga belajar menggunakan atau menerapkan ice breaking di kelas. Oke. Bagaimana setelah Bapak minta tolong Pak Didi untuk membuatkan video pembelajaran yang menarik tadi, sekarang saya mau tanya, Pak, bagaimana Bapak tahu kalau rencana nanti yang Bapak Firman itu dapat terlaksana dengan baik? Saya tahu lagi nih, kalau rencana Bapak itu sudah terlaksana dengan baik gitu. Mungkin minggu-minggu depan ya, mungkin kita bisa ngobrol lagi dengan Ibu Weni, mungkin sambil ngopi, mungkin saya akan cerita lagi dengan Ibu Weni. Jadi tentang hal mungkin yang sudah saya laksanakan tadi, Bu. Oke, berarti kita sambil berbuka puasa bersama di sekolah, Pak ya. Nanti saya akan mendengarkan cerita Bapak mengenai perkembangan aksi yang akan Bapak lakukan dalam meningkatkan motivasi belajar di kelas ya, Pak ya. Dari obrolan ini, Pak, kira-kira apa yang menarik yang Bapak dapatkan? Dari obrolan kita hari ini ya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Weni. Jadi saya mendapatkan solusi dari siswa-siswa saya yang kurang motivasi belajar tadi. Jadi saya menemukan, jadi solusinya yaitu mungkin pembelajaran yang saya laksanakan harus berpihak pada murid, kemudian dalam pembelajaran harus mungkin menggunakan media-media pembelajaran atau juga video-video pembelajaran, serta dalam pembelajaran diselingi dengan mungkin kegiatan-kegiatan ice breaking supaya siswa itu mungkin tidak bosan dalam belajar atau dalam kegiatan belajar mengajarnya setiap hari. Itu, Bu. Baik, Pak Firman. Saya sudah mendengarkan semua masalah yang Pak Firman kemukakan tadi, terus Pak Firman sudah menemukan solusi akan masalah Bapak. Nah, saya tunggu ya Pak ya hasil rencana Pak Firman setelah melaksanakan cara-cara yang Bapak akan pilih tadi untuk memotivasi murid-murid Bapak di kelas. Terima kasih Bu Weni yang telah membantu menyelesaikan masalah saya tersebut, Bu. Ya, sama-sama Pak Firman, semangat Pak Firman. Semoga apa yang Pak Firman lakukan ke depannya akan meningkatkan lagi motivasi belajar siswanya ya Pak. Ya, terima kasih, Bu. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Weni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Firman dan juga Bu Weni dari pengamatan yang sudah saya lakukan tadi. Bu Weni sudah melakukan kehadiran penuh pada saat percakapan coaching dengan Pak Firman, sehingga Pak Firman bisa menyampaikan permasalahannya dengan baik, dan juga Bu Weni sudah mendengarkan jawaban dari Pak Firman dengan aktif, atau dengan kata lain sudah fokus mendengarkan permasalahan yang
ingin Pak Firman sampaikan. Kemudian saya juga ingin bertanya dengan Bu Weni. Tadi Bu Weni sudah menyampaikan bahwa indikator yang ingin Bu Weni capai atau yang ingin Bu Weni kembangkan dari percakapan coaching antara Bu Weni dan Pak Firman tadi, yaitu fokus kepada rencana aksi yang akan dilakukan oleh Pak Firman sebagai coachingnya. Iya, iya benar. Dari yang Bu Weni dapatkan, apa saja rencana atau aksi yang akan dilakukan oleh Pak Firman dalam menyelesaikan permasalahan di sekolah Pak Firman tersebut, Bu? Ya, tadi ada beberapa rencana aksi yang akan Pak Firman lakukan, yaitu Pak Firman akan membuat sebuah video pembelajaran yang menarik, terus menggunakan ice breaking atau games di dalam saat pembelajaran ataupun saat pada proses pembelajaran ataupun awal pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar siswanya dalam kelasnya, Bu. Oke, kemudian dari percakapan coaching yang sudah Bu Weni lakukan dengan Pak Firman tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Weni kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah Bu Weni dan Pak Firman lakukan? Saya ingin mengembangkan lagi kompetensi itu, yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi setelah berbagai macam rencana aksi atau solusi yang telah dilaksanakan oleh Pak Firman, itu sudah saya gali kompetensinya. Nah, di sini saya, kalau nanti ada percakapan coaching kembali, saya akan menggali mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Itu saja, Ibu Eka. Oke, saya kira demikian latihan percakapan coaching kita hari ini, Bu Eni, Pak dan juga Pak Firman. Ya, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Eka dan Pak Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mulai latihan coaching antara Ibu Eka sebagai coach dan Pak Firman sebagai coach. Nah, sebelumnya saya sebagai pengamat, saya mau ada beberapa pertanyaan di bagian prasupervisi ini terhadap untuk Pak Firman sebagai coach. Yang pertama, rubrik penilaian percakapan coaching apa yang akan Bapak ambil pada latihan coaching ini, Pak? Begini, Bu Weni, jadi yang perlu mungkin Ibu nilai sebagai pengamat untuk kegiatan hari ini atau kegiatan coaching pada hari ini, pertama yang saya mohon ya kepada Ibu Weni untuk menilai yang pertama terutama ke gaya bicara saya, ya, gaya bicara waktu berbicara dengan coach, kemudian intonasi, serta juga mungkin menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya kepada coach. Itu mungkin yang perlu Ibu Weni nilai nanti. Oke, itu Pak ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan gaya bicaranya. Kemudian pertanyaan yang kedua, Pak, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan pada latihan coaching ini? Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan yaitu pertama menjadi pendengar yang baik. Ya, menjadi pendengar baik, istilahnya dengan mendengarkan dengan rasa itu, Bu. Oh, itu. Oke. Yang ketiga, Pak, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi dari si coach ini? Bagian yang spesifik yang ingin diobservasi yaitu waktu identitas masalah ya, menanyakan identitas masalah pada si coach, Bu. Oh, oke. Identitas masalah ya. Nah, kemudian yang terakhir, pertanyaan terakhir ya, Pak ya. Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan apa, Pak? Indikator ketercapaian pada kegiatan coaching hari ini yaitu coach itu kira-kira merasa nyaman ya berbicara dengan saya sebagai coach, hingga coach dapat menemukan solusi dalam menyelesaikan masalah-masalah, serta mungkin si coach bisa memberdayakan dirinya untuk menyelesaikan masalah tersebut, Bu. Oke.
itu pertanyaan saya pada supervisi ini ya Pak. Oke, silakan Ibu Eka dengan Pak Firman untuk memulai latihan coachingnya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Eka. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, Ibu Eka. Bagaimana kabar Ibu Eka? Alhamdulillah baik juga. Begini Pak Firman, apakah Pak Firman punya waktu? Saya ada hal yang ingin dibicarakan dengan Pak Firman. Kebetulan Bu, hari ini saya ada waktu ya, ada waktu luang. Silakan Bu, kira-kira apa yang mau Ibu Eka ceritakan pada hari ini Bu? Silakan. Begini Pak Firman, saya ada sedikit permasalahan di sekolah karena ada beberapa orang siswa saya di sekolah itu yang cara berpakaiannya itu boleh dikatakan kurang rapi ataupun bahkan bisa dikatakan kurang layak. Kemudian juga siswa itu juga rambutnya selalu panjang Pak. Oh, begitu ya Bu. Jadi Ibu Eka ada masalah ya, ada siswa yang pakaiannya kurang layak. Kemudian juga ada beberapa siswa juga yang rambutnya acak-acakan seperti itu ya Bu ya. Iya Pak. Oh gitu ya. Ibu Eka, kira-kira apa yang ingin Ibu Eka dapatkan dari obrolan kita pada hari ini, Bu Eka? Saya sangat mengharapkan dengan percakapan kita hari ini, saya bisa mendapatkan solusi untuk menghadapi siswa saya tersebut, Pak. Oh begitu. Jadi Ibu Eka ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Eka ya, tentang siswa yang berpakaian kurang layak dan apa tadi apa tadi Bu? Yang rambutnya Pak. Oh, rambutnya panjang. Oh, begitu ya. Ibu Eka, menurut Ibu Eka, hal apa saja yang membuat murid Ibu Eka berpakaian kurang layak dan rambutnya acak-acakan tadi, Bu? Begini Pak, setelah saya adakan pembicaraan dengan beberapa orang guru yang tempat tinggalnya kebetulan satu desa dengan anak tersebut, berasal dari keluarga yang agak kurang mampu sehingga orang tuanya belum bisa membelikan pakaian yang lebih layak untuk anaknya. Kemudian juga orang tuanya itu rata-rata punya kesibukan, ada yang bekerja di PT, ada juga yang berkebun, bertani seperti itu Pak. Jadi anak itu kurang perhatian dari orang tuanya. Gitu Pak. Oh begitu ya. Kira-kira apa saja mungkin tindakan dari Ibu Eka agar siswa itu dapat kira-kira berpakaian layak, kemudian juga ada siswa tadi yang rambut acak-acakan itu bisa rapi Bu, seperti mungkin bisa mencontoh siswa-siswa yang lebih baik Bu. Selama ini Pak, saya sudah mencoba untuk melakukan beberapa tindakan, misalnya semacam teguran. Jadi kalau rambutnya panjang itu sudah 2 kali, bahkan 3 kali sudah saya kasih teguran. Misalnya Kak, rambutnya tolong dipotong. Nah besok Ibu sudah lihat rambutnya sudah rapi. Kemudian juga sudah saya tanyakan dengan anak tersebut, kenapa anak tersebut berpakaiannya kurang layak seperti itu Pak. Pak. Jadi dari tindakan yang saya lakukan, saya bisa mengetahui bahwa anak itu katanya orang tuanya belum punya uang untuk membelikan pakaian yang bagus, pakaian yang baru Pak. Seperti itu. Oh, begitu. Tapi setelah hal itu saya lakukan sampai 3 kali, tetap saja siswa itu belum ada perubahan Pak. Rambutnya masih panjang, kemudian pakaiannya juga masih tetap menggunakan pakaian yang kurang layak. Jadi saya punya rencana untuk mengambil tindakan seperti ini.
kalau siswa yang berpakaiannya kurang layak itu Pak, di sekolah kami kan ada yang namanya Jumat berbagi. Jadi saya punya inisiatif dari sumbangan anak itu dikumpulkan, kemudian dibelikan seragam sekolah, kemudian diberikan kepada anak tersebut. Ada 3 orang anak di sekolah saya itu. Nah, siapa tahu kalau sudah diberikan seragam baru, anak itu bisa berpakaian yang lebih layak. Nah, harapan saya anak tersebut bisa menjaga pakaian yang sudah diberikan itu Pak. Kemudian rambutnya juga, karena kebetulan 3 orang anak ini di samping pakaiannya kurang layak, rambutnya juga selalu panjang. Jadi saya ingin memanggil orang tuanya untuk datang ke sekolah agar orang tuanya ini lebih memperhatikan rambut anaknya Pak. Jadi bisa dipotong seperti itu. Oh, bagus sekali Bu rencananya. Mungkin itu rencana yang ya paling bagus Bu. Ya, saya apresiasi ya rencana Ibu. Selanjutnya Bu, apa rencana Ibu Eka agar siswa Ibu berpakaian rapi, rambutnya tadi tidak acak-acakan tadi, yaitu dengan cara yang tentang pakaian tadi ya, Ibu Eka akan mungkin mencarikan donasi ya untuk dari siswa itu untuk mencarikan pakaian-pakaian mungkin yang istilahnya layak pakai. Kemudian siswa yang kira-kira rambutnya acak-acakan mungkin ditegur, atau juga dengan memanggil kepala sekolah, memanggil wali muridnya ya Bu. Dari beberapa rencana Ibu Eka tadi yang Ibu Eka sampaikan, mana menurut Ibu Eka yang dalam waktu dekat ini yang lebih mendesak yang akan Ibu Eka lakukan Bu? Yang pertama, saya akan meminta kepada kepala sekolah untuk membuat surat panggilan kepada orang tuanya agar datang ke sekolah. Nah, saya ingin membicarakan dengan orang tuanya supaya orang tuanya memperhatikan rambut anaknya. Jadi kalau ke sekolah itu rambut anaknya itu bisa rapi dan juga pendek seperti itu Pak. Kemudian juga saya setiap hari Jumat itu mengadakan sumbangan. Jadi pada sekitar minggu ketiga nanti dalam setiap bulan itu uang sumbangan anak itu dikumpulkan. Kemudian kalau ada anak yang memberikan pakaian seperti yang Pak Firman sampaikan tadi, bisa diberikan pakaiannya secara langsung. Kemudian kalau bentuk sumbangannya itu berupa uang, nanti dikumpulkan dan akan diberikan seragam yang baru. Oh gitu ya Bu, ya, bagus sekali. Jadi untuk mempermudah pekerjaan Ibu Eka, kira-kira siapa saja yang bisa membantu Ibu Eka agar siswa itu ya bisa berpakaian rapi, kemudian rambut siswa tadi tidak acak-acakan tadi. Kira-kira mungkin ada teman atau siapa Bu yang bisa membantu Ibu Eka dalam menyelesaikan atau mempermudah pekerjaan Ibu Eka? Ya tentu saja Pak, saya tidak bisa bekerja sendiri dalam hal ini, jadi otomatis saya memerlukan bantuan dari teman sejawat yang ada di sekolah. Bisa minta tolong dengan guru kelasnya seperti itu Pak. Oh begitu ya Beka. Dari obrolan kita, kira-kira bagaimana kita tahu kira-kira Ibu Eka telah melaksanakan rencana tadi yang telah Ibu paparkan? Hal tersebut dapat diketahui dengan cara melihat siswanya langsung Pak. 3 orang siswa tadi kita perhatikan, kalau sudah berpakaian rapi berarti mereka sudah melaksanakan apa yang sudah saya sampaikan, dan apa yang disumbangkan oleh teman-temannya di sekolah ini dimanfaatkan dengan baik Pak. Kemudian juga kalau rambutnya sudah rapi berarti alhamdulillah Pak, orang tuanya bisa diajak bekerja sama berarti Pak. Jadi Ibu Eka melihat langsung ya kepada perkembangan siswa. Jadi ya ada perubahan atau tidak ya pada siswa. Dari obrolan kita hari ini, kira-kira Ibu Eka apa yang sudah Ibu Eka dapat ya dari obrolan yang atau percakapan kita pada hari ini? Yang saya dapatkan, alhamdulillah Pak ya, dengan berbicara dengan Bapak, dengan perbincangan kita hari ini, saya yang tadinya sempat pusing dan juga mungkin
merasa bagaimana Pak ya, merasa agak sedikit putus asa seperti itu, karena siswa tersebut sudah berulang kali saya kasih peringatan, kasih teguran, tetapi tetap saja tidak ada perubahan. Nah, dengan percakapan hari ini saya sangat optimis dengan tindakan yang akan saya lakukan nanti. Insya Allah siswa tersebut bisa berpakaian rapi, berpakaian yang bersih, dan juga rambutnya rapi. Insya Allah Pak, seperti itu. Baik Bu Eka. Jadi kita tunggu ya Bu Eka hasil rencananya. Mungkin mudah-mudahan ya rencananya dapat berjalan dengan baik setelah melaksanakan tindakan itu, agar siswa ya dapat tadi dengan tujuan ya berpakaian layak, dan juga tidak ada lagi siswa yang rambutnya acak-acakan. Iya Pak, terima kasih Pak ya. Semoga saja kedepannya di sekolah saya semua siswa itu bisa berpakaian rapi, bersih, dan juga rambutnya rapi, layaknya juga seorang siswa seperti itu. Baik Bu. Terima kasih Pak Darman. Ya, terima kasih kembali Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai latihan coachingnya. Sekarang untuk Pak Firman sebagai coach di pasca percakapan ini, ada beberapa yang ingin saya tanyakan Pak Firman setelah melakukan latihan coaching dengan Ibu Eka tadi. Silakan. Apa yang sudah dilakukan oleh Pak Firman pada saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Jadi Bu Weni, yang sudah saya lakukan jadi yaitu mendengarkan dengan baik, yaitu mendengarkan dengan rasa apa yang disampaikan atau keluh kesah dari coach. Jadi itu sudah saya laksanakan kira-kira Bu Weni. Oke. Terus ini saya akan menyampaikan catatan hasil observasi saya Pak ya, berbasis data yang saya lihat dari hasil percakapan atau latihan coaching antara Pak Firman dengan Bu Eka tadi. Yang pertama, dari gaya bicaranya, dari gaya bicara Pak Firman sudah baik, sudah tidak terlalu cepat dapat dipahami oleh Bu Eka dengan baik. Kemudian alur cerita yang sudah Bapak Firman lakukan pada latihan coaching ini sudah sesuai, adalah alur ceritanya sesuai, urutannya sesuai. Kemudian Pak Firman sudah menanyakan hal-hal yang sudah pernah Ibu Eka lakukan terhadap masalah yang dirasakan oleh Ibu Eka tadi. Kemudian Pak Firman juga sudah menggali potensi yang ada dalam diri Ibu Eka sehingga Ibu Eka dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, dan Pak Firman juga melakukan rencana aksi, melakukan pertanyaan untuk menimbulkan rencana aksi dari Ibu Eka terhadap masalahnya, dan meminta Ibu Eka untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Jadi seluruh permasalahan yang Ibu Eka alami ini, rencana aksinya, terus solusinya itu digali sendiri oleh Ibu Eka atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Pak Firman. Oke, itu Pak ya. Kemudian Pak, yang terakhir nih, Ya, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang Bapak lakukan tadi dari Bu Eka? Kompetensi yang mana lagi yang ingin Bapak kembangkan? jadi menurut saya, jadi potensi yang ingin saya kembangkan jadi ke depannya, jadi yaitu memberi mungkin pertanyaan berbobot ya, pertanyaan yang lebih berbobot kepada si coach, agar coach bisa ya dengan leluasa mengembangkan diri, kemudian menentukan menyelesaikan masalah-masalah atau solusinya, mencarikan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Mungkin itu saja Bu Weni. Oke. Terima kasih. Selesai kegiatan kita pada latihan coaching ini, tahap supervisi, observasi, dan pasca percakapannya. Oke, selesai. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.